Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Bapak Hairul Anam, guru matematika SMA Negeri 1 Penajam Pasir Utara. Pada kesempatan ini kita akan belajar matematika wajib kelas 12. Kita mulai dari bab pertama, yaitu bab dimensi 3. Sebelum mempelajarinya, kita perlu tahu bagaimana peta konsep dimensi 3 yang akan kita pelajari. Ada 3 unsur utama yang akan kita pelajari, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang, kemudian jarak antara titik, garis, dan bidang, dan sudut dalam ruang 3 dimensi. Yang masing-masing ada uraiannya, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang bisa diuraikan menjadi kedudukan titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis terhadap garis, garis terhadap bidang, dan bidang terhadap bidang. Sedangkan tentang jarak juga bisa terbagi menjadi beberapa, di antaranya jarak antara 2 titik, jarak antara titik dan garis, jarak antara titik dan bidang, jarak antara 2 garis, jarak antara garis dan bidang, dan jarak antara 2 bidang. Sedangkan yang terakhir nanti, yaitu tentang sudut dalam ruang, juga terbagi menjadi 3 hal, yaitu sudut antara 2 garis, sudut antara garis dan bidang, dan sudut antara 2 bidang. Oke, anak-anakku sekalian, dalam belajar kita mesti punya tujuan. Bagaimana tujuan pembelajaran pada bab dimensi 3 ini? Bisa kita lihat di sini ada beberapa hal, yaitu bahwa setelah belajar ini kalian diharapkan bisa menjelaskan bagaimana kedudukan unsur-unsur dalam ruang. Yang kedua, kalian bisa menentukan jarak antara 2 unsur dalam ruang. Tujuan yang ketiga, diharapkan kalian bisa menentukan sudut yang dibentuk oleh 2 unsur dalam ruang. Tidak sekedar dasarnya, tentu kalian perlu bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan dimensi 3. Secara sikap, kalian juga perlu punya sikap rasa ingin tahu dan kritis dalam mempelajari dimensi 3. Juga harus punya sikap logis dan percaya diri menyelesaikan masalah kontekstual. Kalau sudah punya ilmunya pasti bisa percaya diri. Kalau kalian tidak paham, tidak punya ilmunya, minder, kurang percaya diri. Dan yang paling penting, kalian diharapkan bisa bertanggung jawab dan saling menghargai terhadap perbedaan yang ada. Oke anak-anak, sebelum belajar dimensi 3, kita lihat gambar permainan sepak bola ini. Di sana ada unsur-unsur yang kita pelajari dalam dimensi 3, yaitu unsur titik, garis, dan bidang. Unsur titik pada permainan sepak bola ini bisa digambarkan seperti bola. Meskipun titik dalam dimensi 3 yang kita pelajari ini punya makna unsurnya unsur terkecil, paling kecil. Cuma dalam bermain sepak bola adalah bolanya. Kemudian garis, di sini ada garis gawang, ada garis batas-batas lapangan, ya. Kemudian bidangnya bisa dilihat di sini sebagai perwakilan bidang adalah lapangan itu sendiri. Oke anak-anak, kita mulai pelajari dulu kedudukan titik, garis, dan bidang yang tadi sudah dilihat di bagian peta konsep. Ada 5 unsur atau 5 hal yang akan kita pelajari. Kita awali dari kedudukan titik terhadap garis. Titik terhadap garis, kedudukannya ada 2 macam, yaitu ada titik yang berada pada garis, ya, atau terletak pada garis, dan titik yang berada di luar atau terletak di luar garis. Berikutnya kedudukan titik terhadap bidang. Juga demikian ada
titik yang terletak pada bidang, titik A dan B, terletak pada garis, garisnya pada bidang. Berarti titik A dan titik B ini terletak pada bidang. Dan titik C ini mewakili titik yang ada di luar bidang. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis lain. Posisinya bisa lihat gambar yang pertama, ini adalah dua garis yang saling berpotongan. Sedangkan gambar yang kedua atau gambar B, garis B dan G ini adalah contoh dari dua garis yang sejajar, tidak mempunyai titik potong. Apakah ada model lain? Tentu ada, yaitu garis yang tidak berpotongan dan tidak juga sejajar, disebut dua garis yang bersilangan, seperti contoh pada gambar C. Tidak berpotongan, tidak juga sejajar. Itu pada gambar C ini, garis T tidak berpotongan dengan S. Dan garis T ini tidak sejajar dengan S. Maka T disebut bersilangan dengan garis S. Selanjutnya yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang ada tiga macam. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Bisa dilihat pada gambar A, garis M terletak pada bidang alfa. Sedangkan gambar yang kedua atau yang B, itu menunjukkan gambar garis yang sejajar bidang. Garis N sejajar bidang alfa, di mana garis N-nya ini di luar bidang alfa. Di luar tapi sejajarnya. Dan posisi yang ketiga atau kedudukan yang ketiga yaitu garis memotong atau menembus bidang. Pada gambar tampak bahwa garis mana yang menembus bidang? Oke, betul, yaitu garis K. Garis K ini menembus bidang alfa di titik A. Apa bedanya dengan yang B atau garis G? Garis G juga sama menembus bidang beta. Tapi bedanya yang garis G ini punya keistimewaan. Di samping menembus, dia juga punya posisi garis G tegak lurus dengan bidang beta. Nah, kita lanjut. Nanti kalau kalian kurang paham, bisa di pause untuk dibaca pelan-pelan ya. Kita lanjutkan kedudukan bidang terhadap bidang lain. Ya. Yang terakhir ini bidang terhadap bidang lain. Kalau lihat gambar yang pertama ini, menunjukkan bahwa dua bidang yang sejajar, tidak mempunyai garis persekutuan. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah gambar dari dua bidang yang berpotongan. Kalau dua bidang berpotongan, maka ada sebuah garis yang milik bersama, yaitu garis persekutuan atau garis potong. Untuk menambah pemahamannya, kita coba lakukan pekerjaan di bawah ini ya, kita kerjakan untuk soal pemantapan. Amati kubus ABCDFGH di samping tabel isian berikut dengan benar dan teliti. Sebagai contohnya nomor 1 sudah Bapak isi. Titik E terletak di luar garis DH. Perhatikan titik E terletak pada titik E ini terletak di luar garis DH. DH-nya ini. Oke? Bisa paham? Nah, selanjutnya yang nomor 2. Titik P terletak di luar atau pada garis EG. Oh, ternyata P terletak pada garis EG. Nah, ini nanti diisi pada. Yang ketiga, titik A terletak di mana?
di luar atau pada bidang ACGE. Ya, di sini titik A dengan bidang ACGE. Ternyata A ini nempel, berarti titik A terletak pada bidang ACGE. Bagaimana dengan soal yang keempat? Titik E terletak di luar atau pada bidang DCGH. Titik E ini ada di atas, kemudian bidang DCGH. Nah, tidak kena sama sekali, berarti terletak di luar. Yang kelima, titik F terletak di luar atau pada BGE. Ini titik F-nya dengan BGE. Ini GE. Ternyata titik F-nya ini tidak menempel. Kalau BG ini direbahkan, F itu ada di atasnya. Maka F ini berada di luar. Di luar bidang BGE. Kita lanjutkan yang nomor 6. Garis AC dengan garis EG. Nah, kalau kedudukan dua garis tadi ada 3 macam ya jenisnya. Bisa berpotongan, bisa sejajar, atau kalau tidak berpotongan, tidak sejajar, maka garisnya bersilangan. Sekarang nomor 6, bagaimana posisinya garis AC dan garis EG? Ini AC yang bawah ini ya, AC. EG yang atas. Oh, ternyata jelas sekali AC dan EG itu adalah sejajar. Kemudian nomor 7, garis EH dengan BE. EH dengan BE. Ini EH. Ini B. E. Nah, ternyata titik E ini milik bersama, milik EH dan milik BE. Titik E-nya ini sama, milik bersama. Karena milik bersama berarti pertanda garis EH ini berpotongan. Dengan garis BE. Garis HF dan garis BG. HF, ini HF dan garis BG. Apakah sejajar HF dengan BG? Oh, ternyata tidak. Apakah HF dan BG ini berpotongan? Oh, tidak juga. Berarti garis HF ini bersilangan. Jadi kalau tidak bersejajar, tidak juga berpotongan, maka dia bersilangan. Yang ke-9, garis CD dengan garis EG. Garis CD, ini garis CD dari C ke D ya, dan garis EG. Apakah sejajar? Oh, tidak. Apakah berpotongan? Oh, ternyata juga tidak. Berarti garis CD ini bersilangan. Dengan garis EG. Sekarang kita perhatikan kedudukan garis terhadap bidang. Garis terhadap bidang juga punya tiga jenis, yaitu garis terletak pada bidang, garis sejajar bidang, dan garis menembus bidang. Nah, kita jawab nomor 10. Bagaimana kedudukan garis BG dengan BCGF? Ini garis BG yang miring ini dengan BCGF. Nah, ternyata ini kebetulan di sini ada unsur yang sama, B sama B, G sama
Oke, kalau sudah ada dua garis ini sudah nyata bahwa garis BG ini terletak pada BCGF. Yang ke-11, garis AC dan bidang EFGH. AC mendatar, EFGH-nya yang atasnya, EFGH. Apakah terletak? Tentu tidak, jalannya jauh sekali. Apakah sejajar? Oh iya, karena kelihatan di sini bahwa AC terletak pada ABCD, pada lantai. EFGH ini kalau di rumah kita tuh mirip plafon. Lantai dan plafon sejajar. Berarti garis yang ada di lantai pasti sejajar dengan bidang plafon. Artinya di sini AC sejajar dengan bidang EFGH. Bagaimana dengan BE dan bidang ADHE? Nah, ternyata di sini cukup jelas E-nya kembar. E pada garis BE dan E pada garis bidang ADHE. Kita lihat gambarnya. BE ini BE dan ADHE-nya ADHE. Terlihat sekali di sini bahwa ada sebuah titik milik bersama. Berarti garis BE dikatakan berpotongan atau istilahnya adalah menembus bidang ADHE. Oke, 3 soal lagi. Bidang ABFE dan bidang DCGH. Tadi kedudukan antara dua bidang ada berapa macam? Oke, bagus. Kedudukannya hanya ada dua versi, yaitu sejajar sama berpotongan. Sekarang bagaimana posisi bidang ABFE? ABFE dengan bidang DCGH. Ternyata ABFE dan DCGH tampak sejajar. Hanya ada dua ya. Andaikan tidak sejajar pasti berpotongan. Berikutnya nomor 14 bidang BEG. Ini BEG yang mirip dengan bidang EFGH. FGH bagian atas atau di rumah kita bagian plafon. Nah, ternyata berpotongan ya. Berpotongan. Kalau berpotongan mesti punya garis potong. Garis potongnya di mana? Kalau misalnya kita lengkapi ini berpotongan menurut garis BEG ini ya, yang kembali ya. EG, sini ada E dan G, berarti menurut garis EG. Yang terakhir yaitu bidang ACGE dan bidang BFHD. ACGE dengan bidang BFHD, ACGE-nya diagonal ruang, bukan diagonal, bidang diagonal. BFHD juga bidang diagonal. Ternyata di sini EG berpotongan dengan FH di titik P. Kemudian yang bagian bawah AC berpotongan dengan BD. Karena tidak ada, kita kasih saja nama, misalnya kita kasih nama Q. Ketika ini disambung, P dan Q disambung, ini menunjukkan garis potongnya. Berarti bidang ACGE dan bidang BFHD ini saling berpotongan. Oke, anak-anak sekalian, untuk selanjutnya kita coba untuk
melihat bagaimana soal ujian nasional yang pernah muncul untuk kelas 12 yang mengikuti ujian nasional tahun-tahun lalu. Ini Bapak dapat soal ujian nasional tahun 2018, tapi untuk matematika IPS soalnya seperti ini. Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan tentang kubus ABCD EFGH dengan PQ dan R berturut-turut, titik-titik tengah rusuk AE, CG, dan DH. Ini artinya P itu tengahnya AE, Q tengahnya CG, dan H dan R ini tengahnya DH. Untuk mudahnya kita gambar saja ya, seperti berikut. Letak titik E, letak titik Q, dan letak titik R. Selanjutnya bisa dianalisa pernyataan yang diberikan ada 4 macam, benar apa salah. Yang pertama, katanya ruas garis QE dan RF berpotongan. QE dan RF berpotongan. Ini QE, ini RF. Apakah ini berpotongan? Karena Q dan R sama-sama tengahnya CG dan DH, kalau ini kita sambung, ketinggiannya mesti sama ya. Kita sambung. Nah, terjadilah bidang QFER. Pada bidang QFER ternyata ada garis QE dan RF. Maka bisa dipastikan bahwa QE berpotongan dengan RF. Dan ini adalah benar. Oke, pernyataan kedua. Sebelum pernyataan kedua, ini saya hapus dulu ya, supaya cukup jelas, nanti gambarnya tidak terganggu. Ruas garis QB dan PB tegak lurus. QB ini, dan PB-nya yang ini ya. Apakah QB ini tegak lurus dengan PB? Untuk memastikannya lebih bagus kita analisa saja ya. Apakah ini berupa segitiga siku-siku atau bukan. Untuk menentukan segitiga siku-siku atau bukan bisa dicek dengan rumus Pitagoras. Apakah berlaku bahwa PQ kuadrat itu hasil dari BP kuadrat ditambah PQ kuadrat. Ini kita uji. Kalau PQ, panjang PQ itu sama dengan panjang AC ya. Jadi PQ dengan AC panjangnya sama. Kita andaikan sajalah ya. Misalnya AB-nya 6, BC-nya 6 karena kubus mesti panjangnya sama. Berarti PQ kuadrat itu bisa diperoleh dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sementara BP itu bisa diperoleh dari BA kuadrat ditambah AB kuadrat. Kemudian BQ-nya bisa diperoleh dari BC kuadrat ditambah CQ kuadrat. Kalau ini nanti sama, berarti betul bahwa QB dan PB itu tegak lurus. Kalau tidak sama, berarti tidak tegak lurus. AB-nya berapa? 6 kuadrat. 6 kuadrat. BC-nya berapa? Juga 6 kuadrat. Berapa BA-nya? 6 kuadrat.
kuadrat. Berapa AP-nya? AP juga AP-nya separuhnya ya, 3 kuadrat. Ini AP berarti 3 kali dari separuhnya. Kemudian ditambah BC-nya berapa? 6 kuadrat. Berapa CQ-nya? CQ-nya 3 kuadrat. Tampak di sini bahwa kalau 6 ini nanti dicoret sama ini habis dah. 6 yang ini menghabiskan yang ini. Maka terjadilah 0. Apakah sama dengan 9 ditambah 9? Nah, sama enggak? Tentu tidak sama ya. 18 apakah sama? Oh, enggak sama. Kalau tidak sama berarti tidak tegak lurus atau tidak siku-siku. Berarti pernyataan yang kedua ini adalah salah. Oke, selanjutnya kita periksa lagi pernyataan yang ketiga. Sebelumnya saya hapus dulu ya. Nah, garis-garis yang ada supaya nanti gambarnya tidak terganggu. Jadi hapus dulu. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Ruas garis QB dan HP tidak sejajar. Kita lihat saja QB, QB yang ini, HP sejajar atau tidak? Oh, sejajar di. Karena sini bilang tidak sejajar berarti salah dong. Yang keempat, segitiga PDQ. PDQ, oke, dihapus dulu atau ganti warna saja lah ya. Misalnya saya ganti warna biru. Segitiga PDQ. P ini D menuju Q. Nah, segitiga PDQ. Sama kaki, katanya sama kaki. Sama kaki berarti harus dibuktikan bahwa ada dua ya kaki sama, ada dua sisi yang sama dari segitiga tersebut. Lihat di sini PD itu bisa menggunakan Pythagoras nanti yaitu AD dan AP. Sedangkan ini misalnya tadi ada 6, maksudnya 6 seperti ini 3. Begitu juga DC-nya 6, maka CQ-nya 3. Berarti secara Pythagoras BD pasti sama dengan DG. Berarti pernyataan keempat ini adalah pernyataan yang benar. Karena pernyataan 1 benar dan 4 benar, maka jawaban yang sesuai adalah 1 dan 4 atau pilihannya C. Oke, demikian anak-anak untuk latihan soalnya. Untuk selanjutnya kalian punya tugas untuk mengerjakan soal uji kompetensi berikut ini. Pada buku tulis dengan jawaban setiap soalnya wajib minimal mengandung 2 unsur. Jadi harus ada uraian jawaban atau alasan atau caranya. Beralasan bisa dengan hitungan atau alasan dengan kata-kata atau kalimat juga boleh ya. Yang penting bisa diterima oleh umum. Dan yang kedua wajib dituliskan pilihan jawabannya. Apakah milih A, B, milih C, D, atau milih E. Tentu lebih baik jika setiap menjawab itu diawali dengan menuliskan unsur-unsur penting atau unsur utama dari soal tersebut. Misalnya diketahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, baru dijawab atau diberi alasan. Kalau sudah selesai nanti pekerjaan kalian, buku tugasnya
Hasil pekerjaan tersebut bisa diantar ke rumah saya di PT Enenang, kilometer 4, Gang Tame 2, Blok B, nomor 66. Boleh diantar sendiri, boleh juga dititipkan kepada temannya atau orang-orang yang kalian kenal. Untuk soalnya adalah sebagai berikut ya. Ini soal nomor 1, silahkan dibaca, diamati, atau kalau perlu di screenshot boleh ya, atau di pause dulu untuk dicatat. Ini soal nomor 2-nya. Oke, masing-masing soal saya beri waktu untuk melakukannya 5 detik kali. Oke, berikutnya ini soal nomor 3, 10 detik. Saya tampilkan 10 detik. Ini soal nomor 4. Berikut ini nomor 5. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Selanjutnya soal nomor 7. Berikutnya soal nomor 8. Berikutnya soal nomor 9. Dan yang terakhir soal nomor 10. Oke, demikian anak-anak kegiatan belajar kita kali ini. Sisa waktu yang ada kalian gunakan untuk berdiskusi dengan teman boleh, atau mempelajari dari berbagai sumber, kemudian mengerjakan soal yang tadi sudah kalian catat atau kalian post atau kalian screenshot. Silahkan menambahkan ilmu kalian dari berbagai sumber yang relevan, bisa dari buku, dari internet, banyak zaman sekarang ya. Semoga sukses selalu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tunggu kiriman atau antaran buku tugas kalian di rumah.